Ini semua salahku. Semua ini salahku. Kalau saja aku memberikan setetes kekuatan Dewa Utama pada Delia, dia tidak akan mati. Rasa bersalah yang tak berkesudahan mencengkeram dada Linley, seiring penyesalan yang menghantam jiwanya dengan kejam. Pikirannya benar-benar kacau, tenggelam ke dalam penyesalan yang mendalam. Bebe, Fusro, dan Tewila saling pandang dengan raut wajah penuh kecemasan. Wade kecil terus menangis. Suara tangisannya terdengar semakin menyayat hati di tengah sunyinya kawasan pegunungan itu. Linley merasa setiap jeritan Wade bagai belati yang menusuk langsung ke jantungnya. "Jangan menangis, Wade, jangan menangis," bisik Bebe panik sembari mendekap Wade erat-erat. Fusro dan Bebe berseru memanggil Linley. Namun Linley seolah tidak mendengar apa-apa. Ia benar-benar terhanyut dalam duka dan penyesalan mendalam. Ekspresi di wajahnya tampak begitu mengerikan hingga membuat siapa saja yang melihatnya akan gemetar ketakutan. Linley mendadak menggeram. "Ini karena keegoisanku. Aku selalu memikirkan keselamatanku sendiri tanpa memedulikan Delia. Aku terus menyimpan kekuatan Dewa Utama ini untuk diriku sendiri. Aku terlalu egois, benar-benar terlalu egois." Ia terus menyalahkan dan membenci dirinya sendiri. Pikirannya yang carut-marut membuat Linley menimpakan seluruh kesalahan pada dirinya sendiri atas dasar keegoisan itu. Padahal sebenarnya Delia terlalu lemah. Bahkan jika ia memiliki kekuatan Dewa Utama, ia tidak akan sanggup menandingi seorang iblis bintang 7. Jadi sudah sepantasnya Linley yang memegang kekuatan Dewa Utama demi melindungi Delia. Seandainya Linley benar-benar egois, ia tidak akan membuang waktu berharga untuk mendorong Delia menjauh dari zona berbahaya saat menerima gempuran serentak dari 7 tetua tadi. Bagaimanapun juga, pada saat kritis itu, ia sebenarnya bisa memilih untuk menghindar demi menyelamatkan dirinya sendiri. Namun ketujuh serangan itu telak menghantamnya. Linley bahkan hampir saja mati. Meski berhasil bertahan hidup, zirap pelindung dari kekuatan Dewa Utamanya sempat jebol, hingga membuat tubuhnya terluka parah dan cacat. Kendati demikian, pikiran Linley saat ini sudah terlanjur kacau, membuat orang-orang di sekitarnya sama sekali tidak bisa menenangkannya. "Ini semua karena keegoisanku. Ini salahku. Kalau saja aku memberikan kekuatan Dewa Utama pada Delia, dia tidak akan mati." Pikiran Linley benar-benar carut-marut. Hanya kalimat itulah yang terus berdengung di dalam kesadarannya. "Linley!" raung Fusro tiba-tiba. "Cepat manfaatkan setiap detik yang tersisa untuk menyelamatkan Delia. Membuang-buang waktu di sini sama saja dengan membunuhnya." Untaian kalimat itu seketika menyentak kesadaran Linley kembali. Ia menatap tubuh Delia yang terbaring kaku di atas tanah. Ucapan Fusro barusan berhasil menjernihkan kembali akal sehatnya. Setiap detik yang berlalu, jiwa Delia terus digerogoti. "Aku tidak boleh membuang waktu lagi, sama sekali tidak boleh." Pada saat ini, lengan kanan Linley sudah tumbuh kembali hingga sebatas siku. Semakin kuat struktur tubuh seseorang, maka akan semakin lambat pula proses pemulihannya. Linley menoleh ke arah Fusro. "Fusro, pikiranku sedang sangat kacau saat ini. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Langkah terbaik apa yang bisa kita ambil untuk menyelamatkan Delia?" Dalam kondisi emosional seperti sekarang, Linley memang benar-benar tidak berada dalam keadaan yang tepat untuk mengambil keputusan. Fusro menghela napas lega dalam hati. Setidaknya, kesediaan Linley untuk meminta saran menandakan bahwa akal sehatnya sudah kembali. Fusro segera menyahut dengan serius. "Linley, baik kau maupun aku tidak terlalu mengenal para ahli di prefektur Indigo sedalam patriark klanmu. Sebagai pemimpin dari klan 4 binatang ilahi, wawasannya jauh lebih luas daripada kita. Patriark klanmu pasti tahu lebih banyak mengenai siapa yang bisa menyembuhkan Delia. Siapa tahu, di dalam klan 4 binatang ilahi sendiri, sebenarnya ada seseorang yang bisa menyelamatkannya." Sepasang mata Linley seketika berbinar cerah. Benar juga. Klan 4 binatang ilahi sudah berdiri sejak lama sekali. Siapa tahu mereka memang memiliki seorang ahli tertinggi yang bisa menyelamatkan Delia. Secercah harapan mulai tumbuh di dalam benak Linley. "Sekarang, kita harus bergegas kembali ke pegunungan Skyride. Biasanya, perjalanan menggunakan makhluk logam akan memakan waktu hampir 2 bulan. Namun, jika kita terus memacu kecepatan siang dan malam tanpa beristirahat, kita mestinya bisa tiba di sana dalam waktu 10 hari atau setengah bulan saja. Begitu sampai di pegunungan Skyride, akan ada lebih banyak orang yang bisa dimintai bantuan dan saran," desak Fusro terburu-buru. Linley pun memantapkan tekadnya. "Kalau begitu, kita ikuti rencanamu," ucapnya. Tubuh Linley kembali berubah ke wujud naga.
Mengenai kecepatan terbang, wujud naganya memang jauh lebih cepat. Linley menundukkan kepala dan menatap Delia yang terbaring di atas tanah. Tampak seolah sedang terlelap. Linley berbisik lembut. "Delia, kau harus bertahan." Menggunakan lengan kirinya, ia mendekap erat tubuh Delia ke dalam pelukannya. "Fusro, tolong gendong Wade. Kita harus segera berangkat sekarang juga." "Baiklah," sahut Fusro sembari mengambil alih Wade dari dekapan Bebe. "Bos, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Delia pasti akan sembuh." Linley memaksakan sebuah senyuman di wajahnya, lalu mengangguk pelan. "Oh iya, Bebe, tetaplah tinggal bersama yang lain. Aku dan Fusro akan berangkat lebih dulu." Bebe mengangguk pasrah, lalu memandangi sosok Linley dan Fusro yang melesat membelah angkasa hingga lenyap di batas cakrawala. Sepasang mata Bebe pun ikut digenangi air mata. Sembari mendongakkan kepalanya menatap langit, ia membatin. "Wahai dewa tertinggi, Bos sudah kehilangan ayahnya dan juga kakek Doring. Apapun yang terjadi, jangan biarkan Delia ikut mati." Bebe dan Linley sudah hidup bersama selama bertahun-tahun, membuat ia sangat memahami kepribadian sahabatnya itu. Seberat apapun rintangan atau kondisi krisis yang dihadapi, Linley tidak pernah gentar sedikit pun dan selalu maju menghadapinya dengan gagah berani. Namun, setiap kali kehilangan orang-orang terdekatnya, Linley pasti akan didera siksaan batin yang sangat hebat. "Baiklah, semuanya cepat masuk ke dalam makhluk logam. Kita harus segera pulang," ucap Tewila lantang. "Hapus kesedihan kalian. Segera pindahkan seluruh anggota klan kita yang tidak sadarkan diri ke dalam makhluk logam. Kita akan segera berangkat." Korban yang tak sadarkan diri di sana memang bukan hanya Delia saja, melainkan ada cukup banyak anggota klan yang terkapar di tanah. Belum lagi beberapa penonton yang ikut terluka. Begitu mengetahui bahwa orang-orang ini sebenarnya masih hidup, sececah harapan baru mulai tumbuh di hati mereka semua. Para anggota klan Naga Biru bergegas menaiki makhluk logam sebelum kendaraan terbang itu kembali membelah angkasa, memacu kecepatan tinggi menuju pegunungan Skyride. Setelah kepergian rombongan klan Naga Biru, area tersebut kini hanya menyisakan orang-orang yang berada di dalam makhluk logam milik pihak penonton. Luar biasa kuat, terutama ahli dari klan Naga Biru itu. Dia bahkan sanggup menghadapi 5 ahli lainnya sendirian, lalu membantai mereka semua tanpa sisa. Orang-orang ini sama sekali tidak memedulikan nasib Delia, melainkan hanya terpukau oleh kedahsyatan pertempuran yang baru saja mereka saksikan. Orang berjubah abu-abu yang tewas itu juga sangat kuat, sosok yang melepaskan bintik-bintik cahaya hijau yang mengerikan itu. Apa ada yang sempat mendengar nama ahli dari klan Naga Biru itu? Aku rasa aku mendengar pria berambut merah panjang tadi meneriakkan nama Linley dengan sangat keras. Benar, namanya Linley. Aku juga mendengarnya tadi. Melihat tingkat kekuatannya yang sedahsyat itu, Linley ini setidaknya menjabat sebagai salah satu tetua di klan Naga Biru. Keriuhan percakapan terus bersahut-sahutan. Namun tak lama kemudian, para penonton yang telah menyaksikan jalannya pertempuran serta mengabadikannya lewat kristal memori segera kembali ke makhluk logam masing-masing lalu bergegas pergi. Beberapa saat kemudian, beberapa bayangan sosok manusia tampak melesat dengan kecepatan tinggi mendatangi bekas area pertempuran tersebut. Bahkan tetua Zabu pun mati. Kedelapan tetua semuanya mati. Di angkasa, sekelebat cahaya melesat kilat memotong cakrawala menuju utara. Linley dan Fusro saat ini tengah memacu kecepatan terbang maksimal mereka. Namun demikian, meski berada dalam wujud naga, kecepatan terbang Linley masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan Fusro. Alhasil, Fusro terpaksa memancarkan gelombang energinya untuk menyelimbuti sekaligus membawa tubuh Linley bersamanya. Tindakan ini membuat pergerakan mereka melesat jauh lebih cepat lagi. Linley menundukkan kepala, memandangi wajah Delia yang memejamkan mata dalam kondisi tak sadarkan diri sepenuhnya. Sementara itu, kedua lengan Linley kini telah pulih total seperti sedia kala. "Delia, kau harus selamat," bisikan Linley terdengar sangat lirih. Ia dirundung duka serta penyesalan yang mendalam pada istrinya itu. Seandainya Delia benar-benar tiada, Linley tidak tahu lagi bagaimana ia harus menjalani masa depannya, karena ia tidak akan pernah sanggup menerima kenyataan pahit tersebut. Menyaksikan kondisi Linley yang seperti itu membuat Fusro hanya bisa menghela napas panjang dalam hati. Apakah kekuatan cinta benar-benar bisa mengubah kepribadian seseorang sampai seperti ini? Batin Fusro. Ia dulu ditangkap dan dijinakkan oleh Elquin saat masih berada di tingkat Saint.
lalu terus diperlakukan layaknya seekor anak kucing kecil tanpa pernah diberi kesempatan untuk merasakan indahnya jalinan cinta. Linley, jangan cemas. Dengan kecepatan terbangku sekarang, kita akan tiba di pegunungan Skyride dalam waktu dekat. Fusro mencoba menenangkan. Fusro, terima kasih atas bantuanmu. Terima kasih banyak, sahut Linley tulus. Meski raut kepanikan di wajahnya belum sepenuhnya hilang. Untuk apa berterima kasih? Dalam hal ini, aku pun ikut bersalah karena telah memberi celah bagi tetua mirip peri itu untuk melancarkan serangan terakhirnya. Fusro ikut merasa menyesal. Sebenarnya, tetua Zabu merupakan sosok terkuat di antara kedelapan tetua musuh. Tingkat kekuatannya bahkan hampir menyamai seorang Asura. Terlebih lagi saat ia ikut memperkuat serangannya menggunakan setetes kekuatan dewa utama, daya hancur yang dihasilkannya benar-benar sangat mengerikan. Ini bukan salahmu. Orang itu memang sangat kuat. Linley masih ingat dengan jelas saat ia menerima gempuran serentak dari 7 tetua tadi. Sosok yang paling berbahaya di antara mereka adalah si tetua mirip peri tersebut. Hanya dengan mengandalkan satu serangan tunggal, ia hampir saja membuat riwayat Linley tamat. Aku masih belum cukup kuat, gumam Linley sembari melemparkan tatapan kosong ke depan. Kedua sosok yang telah bertransformasi menjadi seberkas pendaran cahaya itu terus melesat kilat membelah langit. Hingga akhirnya, kawasan pegunungan Skyride pun mulai terlihat di depan mata. Usai menempuh perjalanan udara selama 6 hari penuh, mereka akhirnya tiba di pegunungan Skyride tepat saat malam mulai turun menjemput. Menyaksikan bentangan jalan raya naga dari kejauhan membuat hati Linley bergetar hebat. Sembari memacu kecepatan terbangnya, ia langsung meraung dengan penuh kepanikan. Patriark! Patriark! Raungannya bergaung lantang membelah sunyinya langit di atas pegunungan Skyride. Siapa itu? Berhenti! Beberapa prajurit patroli pegunungan Skyride berseru dengan tergesa-gesa. Kecepatan terbang Linley dan Fusro benar-benar terlalu tinggi, ditambah lagi tubuh mereka yang diselimuti pendaran cahaya sewarna api, membuat para prajurit patroli kesulitan untuk melihat identitas mereka dengan jelas. Wush! Fusro segera menarik kembali kekuatan ilahi elemen apinya, sehingga para prajurit patroli bisa melihat sosok keduanya dengan jelas. Menyaksikan salah satu di antara mereka berada dalam wujud naga yang menandakan anggota klan naga biru, membuat mereka semua seketika merasa lega. Itu tetua Linley, salah seorang prajurit patroli yang langsung mengenalinya. Wujud naga yang ganas dan dipenuhi jajaran tanduk tajam memang sudah menjadi ciri khas tersendiri bagi Linley. Linley, ada apa ini? Sebuah sosok melesat cepat menghampiri mereka. Sosok itu adalah tetua Garvey. Menyaksikan Linley yang tampak begitu panik dengan sekujur tubuh berlumuran darah, membuat tetua Garvey bertanya tergesa-gesa. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa dengan Delia? Delia, dia... Belum sempat Linley memberikan jawaban. Linley! Sebuah seruan lantang terdengar seiring melesatnya sebuah sosok bertubuh tegap dengan rambut berwarna biru langit. Sosok tersebut adalah patriark klan naga biru, Gislason. Gislason yang langsung mendapati keberadaan Fusro segera bertanya, apa yang sudah terjadi? Kami diserang. Kondisi Delia saat ini sangat kritis, sahut Fusro. Menyadari situasi gawat tersebut, Gislason langsung berucap, ikut ke tempatku sekarang juga. Bersamaan dengan ucapannya, ia segera memimpin Linley beserta yang lain menuju ke kediamannya. Di dalam aula utama kediaman sang patriark, Linley membaringkan tubuh Delia secara perlahan di atas sebuah kursi panjang, lalu menoleh menatap Gislason. Patriark Delia terkena serangan spiritual dari salah satu tetua klan Edric, bagian dari aliansi 8 klan besar, ucapnya. Klan Edric? Ketentuan kehidupan? Raut wajah Gislason seketika berubah tegang, dan ia langsung memancarkan indera ilahinya untuk memeriksa kondisi Delia. Linley mengawasi proses tersebut dengan sececah harapan yang masih tersisa di dalam hatinya. Sang patriark tidak hanya memiliki ketahanan fisik yang luar biasa, melainkan juga sangat handal dalam urusan jiwa. Mungkin saja patriark memiliki jalan keluar untuk menyelamatkan Delia. Linley menunggu dalam diam, seiring hatinya yang terus bergetar hebat didera kecemasan. Tetua Garvey dan Fusro hanya bisa berdiri membisu di tempat masing-masing, tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Hebat, benar-benar hebat. Gislason menghela napas takjub. Bagaimana hasilnya? Tanya Linley terburu-buru. Gislason menoleh menatap Linley, lalu menjawab. Proses penggerogotan di dalam jiwa Delia saat ini memang belum terlalu parah. Namun kecepatan penggerogotan tersebut akan berjalan semakin cepat seiring waktu.
Aku sama sekali tidak menyangka kalau ketentuan kehidupan memiliki teknik mengerikan semacam ini. Mengenai masalah yang satu ini, Gislason menggelengkan kepalanya pasrah sembari menghela napas pendek. Linley seketika terpaku lemas. Tapi jangan panik dulu. Hanya karena aku tidak mampu menyembuhkannya, bukan berarti orang lain juga tidak bisa, sambung Gislason dengan cepat. Tepat pada saat itu, dua orang tampak bergegas masuk ke dalam ruangan, yang mana salah satu di antaranya adalah Forhan. Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Tanya Forhan. Namun saat sudut matanya menangkap keberadaan Linley, raut wajahnya langsung berubah drastis. Linley ternyata masih hidup. Kenyataan ini benar-benar berada di luar dugaannya. Gislason segera berkata, Forhan, baguslah kau sudah di sini. Kau dan Garvey cepat pergi ke ngarai Bloodbath dan panggil tetua agung beserta yang lainnya kemari. Oh, benar juga. Cepat minta ketiga pemimpin klan lainnya datang juga. Cepat. Baik, Patriark. Tetua Garvey dan Forhan tidak berani mengulur waktu. Mereka segera bergegas menuju ngarai Bloodbath. Suasana aula utama seketika berubah hening. Bahkan Wade sudah tertidur lelap dalam dekapan Fusro. Fusro, berikan Wade padaku, ucap Linley. Fusro menyerahkan bayi itu kepada Linley. Sembari mendekap putranya, Linley menatap Delia yang masih terbaring pingsan di dekatnya. Dadanya terasa begitu sesak oleh rasa duka. Beberapa bayangan melesat cepat ke dalam ruangan. Saat para tetua yang baru tiba itu hendak berbicara, Gislason langsung memotong dengan pancaran indera ilahinya. Diamlah! Istri Linley baru saja terkena serangan spiritual dari seorang ahli klan Edric, salah satu dari 8 klan besar. Kalian semua yang mendalami kemampuan jiwa, cepat periksa kondisinya. Lihat apakah kalian bisa menyelamatkannya. Kalian semua datang? Linley menatap para tetua itu dengan secercah harapan yang membubung. Cepat periksa Delia. Tolong lihat apakah dia bisa diselamatkan. Saat ini Linley benar-benar berada dalam kondisi putus asa. Siapapun yang ia lihat, ia langsung memohon agar mereka memeriksa istrinya. Para tetua itu saling pandang, lalu melangkah mendekati tempat Delia berbaring. Seorang tetua berambut perak berkata, "Kalau begitu, biar aku coba periksa dulu." Sebagai tetua kedua, pemahamannya mengenai jiwa memang sudah mencapai tingkat yang luar biasa tinggi. Gislason menarik Fusro ke sudut ruangan. "Bagaimana dengan urusan penguasa prefektur?" tanyanya. "Sekarang bukan saat yang tepat untuk membahas hal itu," sahut Fusro dengan kening berkerut. Gislason tertegun. Ia melirik sekilas ke arah Linley, lalu mengangguk paham pada Fusro. "Aku mengerti, tapi apa yang sebenarnya terjadi? Kau, Tewila, dan Linley ikut dalam perjalanan ini. Bagaimana bisa Delia mengalami hal mengerikan seperti ini? Ceritakan padaku secara rinci." Sebagai seorang patriark, Gislason langsung mengendus adanya kejanggalan dalam peristiwa ini. Ini semua karena masalah antara klan 4 binatang ilahimu dan 8 klan besar itu. Fusro mendengus kesal. Ia benar-benar tidak puas dengan situasi ini. Karena menurutnya, Linley tertimpa sial murni gara-gara perseteruan klan 4 binatang ilahi. Fusro pun membeberkan kronologi kejadiannya secara mendetail. Ia menceritakan rentetan peristiwa tersebut tanpa ada yang terlewat dari awal hingga akhir. Di saat yang sama, para tetua yang mengelilingi Delia mulai memancarkan energi spiritual mereka ke dalam benak Delia untuk memeriksa kondisinya. "Bagaimana hasilnya?" tanya Linley sembari mendekap Wade. Jantungnya berdegup kencang didera kecemasan. "Aku tidak bisa berbuat apa-apa." Tetua berambut perak itu menggelengkan kepala sambil menghela napas panjang. Bintik-bintik cahaya hijau ini terlalu bebal. Mereka terus menggerogoti jiwa, dan dalam prosesnya, bintik-bintik itu menyatu menjadi bagian dari jiwa itu sendiri. Jika kita menggunakan cara kasar untuk melenyapkannya, Delia justru akan langsung mati. Menyembuhkannya akan sangat sulit. Usai mengucapkan kata-kata itu, tetua berambut perak tersebut terdiam. Linley langsung melemparkan pandangan penuh harap ke arah para tetua lainnya. Namun, mereka semua hanya bisa menggelengkan kepala dengan pasrah. "Linley, jangan panik dulu. Di dalam klan 4 binatang ilahi, orang-orang yang paling ahli dalam urusan jiwa adalah para anggota klan burung permilion. Mereka menguasai teknik Flames of Rebirth. Mungkin saja mereka punya cara untuk menyembuhkan Delia," ucap tetua berambut perak itu. Secercah harapan kembali muncul di dalam benak Linley. Tiba-tiba, ia merasakan adanya guncangan di ruang sekitar. Saat menoleh, ia mendapati puluhan sosok manusia tengah melesat turun dari angkasa. Jumlahnya mencapai puluhan orang. "Kakak!" sebuah suara berat berseru.
Rupanya itu adalah patriark klan kura-kura hitam. Ketiga pemimpin klan lainnya beserta tetua agung ternyata datang bersamaan. Atas perintah Gislason, aula utama yang tadinya sepi kini langsung dipadati banyak orang yang berkerumun untuk melihat kondisi Linley dan Delia. Orang-orang itu juga menyadari keberadaan Fusro di sana. "Cepat periksa kondisi istri Linley," desak Fusro tanpa membuang waktu. "Apa yang terjadi dengan istri Linley?" desak Fusro tanpa membuang waktu. Tanya salah seorang tetua dari klan burung Vermilion. Sambil mendekap putranya, Linley langsung bangkit berdiri. Menatap kerumunan orang yang merupakan para elit dari klan empat binatang ilahi, ia langsung memohon. "Istriku terkena serangan spiritual dari tetua klan Edric. Mengenai kondisinya saat ini, tolong kalian semua periksa. Aku sangat berharap ada seseorang di sini yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya." Para tetua itu bisa melihat dengan jelas guratan kecemasan yang mendalam di wajah dan sorot mata Linley. Mereka paham betul bahwa perasaan Linley saat ini hancur lebur karena mencemaskan istrinya. "Kalian semua, cepat periksa." Gislason segera memberi perintah. Jumlah keseluruhan tetua di klan empat binatang ilahi sebenarnya hanya sekitar 70 atau 80 orang. Namun saat ini, lebih dari 50 tetua berkumpul di tempat ini, menandakan hampir sebagian besar dari mereka langsung datang bergegas. Ketiga pemimpin klan menjadi pihak pertama yang maju untuk memeriksa kondisi Delia, diikuti oleh para tetua lainnya yang bergantian memancarkan energi spiritual mereka. Kehadiran rombongan besar ini menumbuhkan kembali rasa percaya diri di dalam hati Linley. Dengan orang sebanyak ini, sama seperti aku yang bisa mendalami hukum lainnya, mungkin saja ada di antara para tetua klan yang mendalami ketentuan kehidupan. Siapa tahu salah satu dari mereka bisa menyembuhkan Delia. Ditambah lagi ada matriark klan burung Vermilion di sini. Klan mereka memiliki teknik Flames of Rebirth yang bisa memulihkan diri mereka sendiri. Jadi harusnya ada peluang kemampuan itu juga bisa menyelamatkan Delia. Sambil mendekap putranya, Linley terus memandangi para tetua itu dengan penuh harap. Ia bagaikan orang yang hampir tenggelam dan sedang menatap sebatang kayu yang terapung. Menyaksikan raut wajah Linley membuat Fusro teringat kembali pada momen pertama kali mereka bertemu. Saat itu, meski berada dalam situasi yang sangat terjepit, Linley tidak pernah kehilangan ketenangannya seperti sekarang. Fusro pun hanya bisa menghela napas panjang di dalam hati. Tak lama kemudian, para tetua selesai melakukan pemeriksaan. Beberapa di antara mereka yang sangat ahli dalam urusan jiwa pun hanya bisa mengerutkan kening sambil menggelengkan kepala pasrah. Linley yang menyaksikan respons para tetua itu langsung merasa hatinya seperti disayat pisau, terutama saat melihat mereka menghela napas panjang. "Bagaimana hasilnya?" tanya Linley dengan suara serak. Tatapannya tertuju lurus pada matriark klan burung Vermilion. Sang matriark mengalihkan pandangannya ke arah para tetua lain. "Kalian semua, apa ada yang punya jalan keluar?" "Saudara keempat, jiwamu sangat kuat. Apa kau punya solusi?" tanyanya. "Serangan ini terlalu aneh. Aku belum pernah melihat jenis serangan seperti ini sebelumnya," sahut seorang pria bertubuh kekar dengan rambut coklat sambil mengernyit. "Untuk menyelamatkan Delia, kita harus melakukan proses penyembuhan secara bertahap, persis seperti proses penggerogotan itu sendiri. Harus ada proses penggerogotan balik secara perlahan untuk mengubah kembali bintik-bintik cahaya hijau itu menjadi energi spiritual. Selain itu, selama proses pemulihan berlangsung, sama sekali tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Jika ada riak energi terkecil saja yang menghantam jiwanya, jiwa itu bisa hancur total." Sulit, benar-benar sulit." Mendengar penjelasan itu, hati Linley rasanya seperti terlempar ke dalam jurang yang gelap. "Matriark burung Vermilion, bagaimana denganmu?" tanya Linley terburu-buru seraya menatapnya penuh harap. Namun sang matriark menggeleng pelan. "Linley, aku benar-benar minta maaf. Kemampuan memulihkan diri milik klan burung Vermilion kami memang tergolong hebat. Tapi untuk memulihkan diri sendiri saja sudah menguras energi yang sangat besar. Mengobati orang lain, kami sama sekali tidak memiliki kemampuan itu." Linley kembali mengedarkan pandangannya ke arah para tetua lainnya satu persatu. Namun tanggapan yang ia terima tetap sama. Mereka hanya bisa menghela napas panjang atau menggelengkan kepala karena tidak tahu harus berbuat apa. Melakukan pergerakan yang cepat namun teratur untuk menggerogoti balik cahaya hijau itu. Tingkat kesulitannya terlalu tinggi. Pria berambut coklat itu menggelengkan kepala. "Menurutku, di seluruh alam infernal, hanya ada segelintir orang mendalami hukum atau ketentuan tertentu yang bisa menyelamatkannya. Jumlahnya bahkan bisa dihitung dengan jari sebelah tangan.
Selain mereka, hanya para ahli tertinggi yang mendalami ketentuan kehidupan yang mampu melakukannya. Bukan sekedar pengguna ketentuan kehidupan biasa, melainkan seorang ahli tertinggi dalam ketentuan kehidupan. Seandainya ada orang yang mendalami ketentuan takdir atau ketentuan kematian, hal itu juga mungkin saja dilakukan. Hanya saja persyaratan bagi mereka akan jauh lebih ketat. Orang tersebut harus berada di puncak tertinggi dalam bidangnya, dengan kondisi jiwa yang mendekati sempurna. Sementara itu, persyaratan bagi seorang ahli dalam ketentuan kehidupan terhitung lebih rendah. Secara umum, siapapun yang tingkat kekuatannya sudah menyamai tetua, mirip peri tadi, pastilah mampu melakukannya. Apakah tidak ada satupun di antara kalian yang mendalami ketentuan kehidupan? Tanya Linley. Ia enggan menyerah begitu saja. Patriark klan Harimau Putih mengangguk. Tentu saja ada. Namun, menyamai tingkat pencapaian orang yang meluncurkan serangan tersebut sangatlah sulit. Keahlian untuk bisa melepaskan serangan spiritual semacam ini menuntut tingkat pemahaman jiwa yang luar biasa tinggi. Matriark klan Burung Vermilion tiba-tiba berseru, klan kami memiliki seseorang yang mendalami ketentuan kehidupan dan tingkat pencapaiannya sangat tinggi. Sepasang mata Linley langsung tertuju padanya. Gislason dan Fusro pun ikut menatap sang matriark dengan penuh perhatian. Sang matriark berkata dengan penuh percaya diri, namanya Kestrel. Dia bukan seorang tetua, melainkan seorang iblis bintang 6. Namun, tingkat pemahamannya dalam ketentuan kehidupan sangatlah tinggi. Aku memang tidak bisa menjamin apakah Kestrel bisa menyembuhkan Delia atau tidak. Tapi, dia memiliki seorang guru bernama Alphonsus. Alphonsus bukan bagian dari klan kita. Dia adalah seorang ahli tertinggi yang mendalami ketentuan kehidupan. Terakhir kali, aku mendengar dari Kestrel kalau gurunya saat ini sedang berada di prefektur Indigo. Jika Kestrel tidak bisa, Alphonsus pasti bisa menyelamatkan Delia. Mata Linley seketika berbinar cerah karena kehadiran dua orang ahli dalam ketentuan kehidupan ini memberikan harapan baru baginya. Cepat panggil Kestrel kemari. Matriark klan Burung Vermilion berseru kepada salah satu tetua bawahannya. Baik, Matriark. Tetua itu segera melesat pergi dengan kecepatan tinggi. Fusro terkekeh sembari melangkah mendekat. Linley, apa ku bilang? Di dalam klan 4 binatang ilahi, pasti ada jalan untuk menyelamatkan Delia. Kalaupun Kestrel tidak bisa melakukannya, gurunya pasti bisa. Jadi jangan cemas lagi. Linley merasa dunianya yang sempat kelabu kini mendadak kembali berwarna dan dipenuhi oleh sececah harapan besar. Linley menunduk menatap wajah Delia. Ia berbisik lirih. Delia, kau harus bertahan. Sekarang ada dua ahli yang mendalami ketentuan kehidupan. Mereka pasti bisa menyelamatkanmu. Pasti. Melirik sang putra yang berada dalam dekapannya, hati Linley kini diliputi optimisme yang membubung tinggi. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Di tengah kerumunan para tetua, Forhan terus memperhatikan raut wajah Linley. Di dalam hatinya, ia mendengus keji. Kau benar-benar beruntung karena tidak mati dalam penyergapan itu. Tapi tidak apa-apa, melihat istrimu sekarat hingga membuatmu dirundung keputusasaan mendalam seperti ini, rasanya benar-benar memuaskan bagiku. Linley, Gislason memanggil seraya melangkah mendekatinya. Kali ini, belum lama sejak kau meninggalkan kota Mir, kau justru langsung dihadang oleh 8 tetua musuh. Bahkan 3 di antara mereka langsung mengerahkan kekuatan dewa utama sejak awal pertarungan. Ini jelas-jelas sebuah penyergapan yang sudah direncanakan matang-matang. Bagaimana bisa musuh mengetahui keberadaanmu dengan begitu tepat? Linley mendongak menatap Gislason. Patriark, maksudmu? Sebuah dugaan mendadak terlintas di dalam benaknya. Sekitar setahun yang lalu, kau menaiki makhluk logam menuju kota Mir. Selama setahun terakhir, ada 3 gelombang rombongan yang datang berkunjung menggunakan makhluk logam. Tapi 8 klan besar sama sekali tidak melancarkan serangan apapun. Namun, mengapa tepat saat kau melangkah keluar dari kota Mir, mereka langsung menyerang? Jelas sekali ada pihak yang terus mengintai pergerakanmu, sehingga mereka bisa menempatkan pasukan untuk menghadangmu di jalan. Bagaimana bisa pihak musuh mengetahui keberadaanmu seakurat itu? Linley mengangguk setuju. Mungkin saja ada seseorang di dalam klanmu sendiri yang membocorkan rahasia ini, sahut Fusro dengan dengusan dingin. Kalau tidak, mana mungkin mereka bisa menemukan posisi Linley dengan begitu mudah. Fusro, jaga ucapanmu. Kening Gislason seketika berkerut dalam. Mendengar selentingan itu, sepasang pupil mata Forhan seketika mengecil. Tepat pada momen tersebut, Linley mendadak menoleh dan menatap lurus ke arah Forhan.
Sorot mata mereka berdua saling berbenturan, membuat Forhan tersentak kaget di dalam hati. Apakah Linley mencurigaiku? Jika memang ada pengkhianat yang membocorkan rahasiaku, pelakunya pasti kalau bukan dia, ya anaknya, batin Linley. Bagaimanapun juga, di dalam klan ini, hanya 2 orang itulah yang menyimpan dendam pribadi dengan dirinya. Tiba-tiba 2 bayangan sosok manusia melesat masuk dari arah luar dengan kecepatan tinggi. Perhatian Linley langsung tersedot pada seorang pemuda tampan berambut hitam. Pemuda berambut hitam itu bergegas melangkah menghampiri matriark klan burung Vermilion, lalu memberi salam. "Matriark, cepat periksa kondisi istri tetua Linley. Lihat apakah kau bisa menyembuhkannya," ucap sang matriark seketika. "Baik." Pemuda berambut hitam itu mengangguk ke arah Linley, lalu mengarahkan pandangannya pada Delia sebelum akhirnya memejamkan mata untuk memfokuskan pikirannya. Linley mengawasi gerak-gerik itu dengan perasaan was-was. Namun saat pemuda berambut hitam itu kembali membuka matanya, ekspresi wajahnya berubah tegang sewaktu menatap Linley. "Tetua Linley, kondisi istrimu benar-benar sangat parah. Tidak ada satupun orang di klan kita yang bisa menyelamatkannya." "Tapi bukankah kau memiliki seorang guru?" desak Linley cemas. "Guruku memang harusnya bisa mengobatinya, tapi meskipun saat ini guruku sedang berada di prefektur Indigo, perjalanan pulang pergi dari pegunungan Skyride menuju tempat kediaman guruku akan memakan waktu hingga setengah tahun penuh. Bahkan bagi seorang iblis bintang 7 yang memacu kecepatan terbang maksimal sekalipun. Melihat laju proses penggerogotan jiwa yang terus berjalan cepat, aku khawatir istrimu tidak akan sanggup bertahan selama itu." Setelah Kestrel selesai berbicara, suasana aula utama langsung berubah hening. Linley berpikir keras dengan panik. Meskipun guru Kestrel berada di prefektur Indigo, jaraknya terlalu jauh. Waktuku sekarang sangat terbatas. Jika harus menempuh perjalanan pulang pergi, waktunya benar-benar tidak akan cukup. Apa aku harus membawa Delia langsung ke sana? Membawa Delia pergi ke sana memang akan memotong separuh waktu perjalanan. Namun masalahnya, jika rencana itu gagal, ia tidak akan memiliki sisa waktu untuk mencari orang lain yang mungkin bisa menyelamatkannya. "Kestrel," Linley menatapnya lekat-lekat. "Katakan sejujurnya, jika aku membawa Delia ke tempat gurumu, seberapa besar peluang gurumu untuk menyelamatkannya?" Kestrel mengernyit. Sempat bimbang sejenak, ia membalas tatapan Linley, lalu menjawab dengan yakin. "Jika guruku yang turun tangan, aku tidak berani menjamin pasti berhasil. Tapi setidaknya peluangnya mencapai 90%. Linley berbalik memandangi Delia yang masih tak sadarkan diri. Ia kemudian menoleh menatap Patriark Kislason. "Patriark, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus membawa Delia menemui Tuan Alphonsus." Kislason tampak mengernyit, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. "Linley, jangan terburu-buru. Masih ada cara lain." "Cara lain?" Linley tertegun. Patriark klan Harimau Putih yang berwajah dingin dan angkuh buru-buru menyela. "Kakak, bagaimana kalau begini saja? Biar aku sendiri yang pergi menjemput Alphonsus kemari." Perjalanan pulang pergi bagi seorang iblis bintang 7 biasa memang memakan waktu setengah tahun. Tapi jika aku yang pergi, seluruh waktu perjalanan termasuk membawa Alphonsus ke sini hanya butuh 3 bulan saja. Rasa gembira seketika membuncah di hati Linley. Di dalam klan 4 binatang ilahi, klan Harimau Putih merupakan klan binatang ilahi berelemen angin. Mengenai urusan kecepatan terbang, Patriark Harimau Putih mutlak menjadi ahli tercepat di klan 4 binatang ilahi, jauh melampaui kebanyakan iblis bintang 7. Namun, tidak perlu, tukas Kislason sembari menggeleng. "Patriark?" seru Linley panik. Kislason terkekeh dan berkata, "Linley, tenanglah. Baru saja aku menggunakan indera ilahi untuk memerintahkan agen intelijen klan 4 binatang ilahi kita agar mengabarkan situasimu kepada penguasa prefektur Indigo. Tak lama lagi kita akan mendapatkan jawaban." Linley sontak merasa terkejut. Sebenarnya bukan hanya ia, melainkan semua orang di dalam aula pun ikut terkejut. Penguasa prefektur Indigo sampai turun tangan? Fusro melangkah maju, menepuk pundak Linley dan tertawa. "Linley, jangan cemas. Jaringan pengaruh penguasa prefektur Indigo tersebar di seluruh prefektur Indigo. Jika dia menghubungi Alphonsus, prosesnya pasti akan sangat cepat. Ditambah lagi, siapa tahu penguasa prefektur juga mengenal beberapa ahli lain yang bisa menyembuhkan Delia." Sepasang mata Linley kembali berbinar cerah.
Penguasa prefektur, selaku pemimpin tertinggi di prefektur Indigo, memiliki pengaruh yang jauh melampaui klan 4 binatang ilahi di wilayah tersebut. Perlu diingat bahwa 8 klan besar bahkan tidak berani mengusik pegunungan Skyride murni karena segan pada penguasa prefektur. Dari situ saja sudah bisa dibayangkan betapa dikdayanya sosok penguasa prefektur. Prefektur Indigo. Tapi apa penguasa prefektur mau menolongku? Linley merasa agak was-was. Bagaimanapun juga, ia sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan atau pertemanan dengan sosok agung tersebut. Jangan terburu-buru, tunggu sebentar lagi. Agen intelijen kita akan segera mengirimkan jawabannya, ucap Gislason sambil tersenyum. Linley pun mengangguk pasrah. Ia hanya bisa menahan rasa tidak sabarnya, memendamnya dalam-dalam di lubuk hati sembari menunggu dalam diam. Beberapa saat kemudian, sudah ada balasan. Senyuman Gislason melebar. Tampaknya agen intelijen baru saja menghubunginya melalui indera ilahi. Semua orang di aula utama sontak mengarahkan pandangan mereka ke arah Gislason. Kabar baik, Linley. Penguasa prefektur sudah memberi keputusan. Gislason tertawa lebar menatap Linley dengan raut sangat gembira. Alphonsus ternyata salah satu temannya. Dalam 2 atau 3 hari, bawahan penguasa prefektur akan sampai dan memberitahu Alphonsus. Dia harusnya bisa tiba di sini dalam waktu 3 bulan. Linley akhirnya bisa bernapas lega. Bukan hanya itu saja, sambung Gislason sambil tertawa. Penguasa prefektur sendiri juga akan datang kemari. Dia bilang akan turun tangan langsung untuk membantu menyembuhkan Delia. Kakak, apakah penguasa prefektur juga ahli dalam urusan jiwa? Tanya tetua agung dengan nada heran. Setahuku penguasa prefektur tidak terlalu mendalami penyembuhan jiwa. Tetua agung dan yang lainnya masih ingat betul kejadian bertahun-tahun lalu saat penguasa prefektur Indigo mengintervensi dan menghentikan gempuran 8 klan besar. Momen itu benar-benar sangat mengerikan. Tepat karena peristiwa itulah, tokoh sekuat Gislason pun akan menyapa sosok itu dengan penuh rasa hormat sebagai penguasa prefektur. Bagaimanapun juga, jika bukan karena bantuan penguasa prefektur, klan 4 binatang ilahi kemungkinan besar sudah hancur lebur tanpa sisa. Aku juga agak heran. Namun, karena penguasa prefektur sendiri yang sudah mengatakannya, dia pasti akan menepati ucapannya. Gislason tertawa lalu menoleh ke arah Linley. Linley, sekarang baik Alphonsus maupun penguasa prefektur akan datang bergiliran. Jadi, tenang saja. Aku benar-benar tidak menyangka kalau penguasa prefektur juga sehebat itu dalam urusan jiwa. Matriark klan burung Vermilion ikut berdecak kagum. Semangat Linley kembali berkobar. Hatinya dipenuhi luapan sukacita. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Linley menatap satu persatu orang di sana, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Karena kedatangan Tuan Alphonsus masih cukup lama, aku mohon pamit kembali ke kediamanku dulu. Baiklah, Gislason mengangguk setuju sambil tersenyum. Linley, pulanglah dan beristirahatlah. Jangan terlalu membebani pikiranmu. Dengan bantuan penguasa prefektur Indigo, berbekal kemampuan dan pengaruhnya yang besar, dia bisa dengan mudah mengundang banyak ahli kemari. Delia pasti bisa diselamatkan. Linley memaksakan sebuah senyuman, lalu mengangguk pelan. Ia kemudian mengalirkan kekuatan ilahi elemen bumi dari tubuhnya, membentuk sebuah bantalan empuk yang melayang menyerupai awan untuk menidurkan Wei di atasnya. Setelah itu, ia mengangkat Delia ke dalam dekapannya, mengangguk hormat ke arah para tetua, lalu melesat keluar dari aula utama. Baiklah, kalian semua boleh kembali sekarang, ujar Gislason lantang. Para tetua klan 4 binatang ilahi berpamitan lalu terbang pergi dalam kelompok-kelompok kecil. Tak lama kemudian, aula utama itu hanya menyisakan Gislason dan Fusro yang saling melempar pandang. Gislason segera mengaktifkan domain dewanya, lalu berkata dengan nada mendesak. Fusro, mengenai apa yang kita bahas terakhir kali. Linley kembali ke ngarai tempat tinggalnya di pegunungan Skyride. Hari-harinya dihabiskan untuk mendampingi Delia atau mengasuh Wade. Terkadang, ia juga mempercayakan pengasuhan Wade kepada beberapa anggota cabang Yulan lainnya. Kabut tipis tampak bergulung-gulung di udara. Baruk berdiri di sebidang tanah lapang, memandangi kediaman Linley yang berada di kejauhan. Ayah, Ryan melangkah mendekat. Apa ayah mencemaskan kondisi Delia dan Linley? Baruk menghela napas panjang dan berkata, Linley sudah kembali selama setengah bulan, tapi selama kurun waktu itu, dia tidak pernah sekalipun makan bersama kita. Dia terus mengurung diri di dalam kamar. Baginya saat ini, selain Delia, mungkin hanya putranya lah yang ada di dalam benaknya.
Linley terpuruk terlalu dalam, sahut Ryan dengan kening berkerut. Cinta memang sangat rumit dan sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Baruch menggelengkan kepala. Tepat pada saat itu, sebuah sosok melesat turun dari langit dengan kecepatan tinggi. Pemimpin klan Baruch, bagaimana keadaan bos? Sosok yang baru datang itu adalah Bebe. Rombongan Bebe memang baru tiba belakangan setelah Linley. Bebe? Baruch tersenyum tipis. Baguslah kau sudah kembali. Temuilah Linley dan ajak dia mengobrol. Walaupun kau mungkin tidak bisa membujuknya keluar kamar, setidaknya obrolan dengannya bisa sedikit meringankan beban pikirannya. Baik, Bebe mengangguk setuju, lalu segera berlari menuju kediaman Linley. Kediaman Gislason, aula utama. Patriark, hampir 100 anggota klan kita berada dalam kondisi tidak sadarkan diri. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Tewila panik. Banyak sekali anggota klan yang menangis. Kepulangan Tewila memang turut membawa serta rombongan besar anggota klan yang pingsan. Gislason ikut mengerutkan keningnya karena merasa buntu. Hentikan pembahasan ini, ucap Gislason. Aku tahu betul bagaimana kondisi mereka. Keadaan mereka persis sama seperti istri Linley. Menyelamatkan istri Linley saja kita tidak mampu, bagaimana bisa kita menolong yang lainnya? Wajah Tewila pun tampak diselimuti kecemasan. Gislason melanjutkan. Biarkan anggota klan bersiap untuk kemungkinan terburuk. Untungnya, sebagian besar anggota klan kita memiliki klon ilahi. Tapi istri Linley menjadi dewa karena menyatu dengan percikan ilahi. Dia bahkan tidak memiliki klon lain. Tewila mengangguk lemas lalu menghela napas panjang. Ia menyaksikan sendiri momen saat Delia terkena serangan itu beserta bagaimana hancurnya reaksi Linley. Kemungkinan besar bagi Linley saat ini, nyawa istrinya jauh lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Sungguh malang nasib istrinya, harus menjadi dewa dengan cara menyatu dengan percikan ilahi. Tewila, uruslah masalah para anggota klan yang pingsan ini. Kemungkinan besar, beberapa di antara mereka juga tidak memiliki klon ilahi. Baik, Patriark. Aku akan mengatur segalanya, sahut Tewila. Bagus, kau boleh pergi sekarang, pungkas Gislason. Setelah kepergian Tewila, gurat kelelahan tampak jelas di wajah Gislason. Baginya, urusan pingsannya Delia beserta para anggota klan lainnya sebenarnya masih tergolong masalah kecil. Hal yang benar-benar membebani pikirannya saat ini adalah kabar mengejutkan yang dibawa oleh Fusro. Apa memang benar-benar tidak ada harapan lagi? Gumamnya. Gislason menatap ke atas sembari memejamkan mata. Setitik air mata tampak mengintip di sudut matanya. Berkilauan layaknya sebutir permata kecil yang jernih. Gislason menarik napas dalam-dalam. Gurat kelelahan di wajahnya seketika sirna, digantikan oleh pancaran rasa percaya diri yang teguh seperti sedia kala. Sorot mata Gislason tampak menajam dan penuh ketegasan saat ia bergumam. Sekarang, kami hanya bisa menggantungkan harapan pada Red Boot Sovereign yang berdiri di belakang Linley, serta Blood Ridge Sovereign yang menyokong penguasa prefektur. Sayangnya, penguasa prefektur enggan mengerahkan seluruh kemampuannya demi klan kami. Kalau tidak, dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Kenapa dia belum datang juga? Linley berdiri di luar kamarnya sembari menatap langit. Sejak mendekati batas waktu 3 bulan, ia terus mengawasi langit setiap hari, berharap sosok Alphonsus akan segera turun ke ngarai ini. Namun, tanda-tanda keberadaan Alphonsus masih nihil. Bebe melangkah keluar dari belakang dan memandangi punggung Linley. Ia ikut merasa perih melihat kondisi sahabatnya itu. Bos, jangan cemas. Waktu 3 bulan itu kan hanya perkiraan kasar, jadi tidak akan tepat di hari ini. Tapi mestinya tidak akan meleset jauh juga. Kemungkinan besar Alphonsus akan tiba besok. Linley menoleh menatap Bebe lalu mengangguk pelan. Kau benar, dia pasti akan sampai besok. Linley! Linley! Sebuah seruan panik memecah kesunyian dari angkasa. Linley bagaikan tersengat listrik. Ia sontak memutar tubuhnya menatap langit dan mendapati seseorang tengah melesat turun dengan kecepatan tinggi sembari berseru. Linley, Tuan Alphonsus sudah datang. Dia sudah datang. Usai penantian yang begitu panjang, kegembiraan membuncah di dada Linley. Sosok yang baru mendarat itu adalah Tetua Garvey. Patriark memintaku untuk memberitahumu. Cepat persiapkan segalanya. Patriark sedang mendampingi Tuan Alphonsus dan mereka akan segera tiba di sini. Ucap Tetua Garvey dengan wajah berseri-seri penuh sukacita. Linley, istrimu akan selamat. Rasa gembira terpancar jelas di wajah Linley. Benar, Delia pasti selamat. Linley langsung berbalik dan bergegas masuk ke dalam kamarnya.
Delia terbaring tenang di atas tempat tidur, seolah sedang terlelap. Di samping tempat tidur Delia, terdapat sebuah tempat tidur kecil di mana Wade juga sedang tertidur pulas. Beruntung, semenjak mereka meninggalkan kota Mer, Wade sudah bisa mengkonsumsi makanan cair. Delia, Alphonsus sudah datang. Kau pasti akan sembuh, bisik Linley lembut. Bos, mereka sudah sampai, seru Bebe dari arah luar. Linley bergegas berlari keluar kamar dan menengadah menatap langit. Di balik selimut kabut, tampak belasan sosok samar tengah terbang mendekat dengan kecepatan tinggi sebelum akhirnya menapakkan kaki di tanah. Mereka adalah Gislason, matriark klan burung vermilion, Kestrel, beserta rombongan tetua. Di antara mereka, ada 2 orang yang bukan merupakan tetua. Salah satunya adalah Fusro, sedangkan yang satunya lagi adalah seorang pria tua berambut perak dengan rona wajah kemerahan segar serta kulit sehalus bayi. Dia pasti Alphonsus, batin Linley dengan mata berbinar cerah. Linley, ini adalah Tuan Alphonsus, ucap Gislason sembari tersenyum. Pria tua berambut perak berwajah bayi itu ikut terkekeh lalu mengangguk ke arah Linley. Kau Linley kan? Di mana istrimu? Linley baru tersadar dari lamunannya, lalu menyahut terburu-buru. Tuan Alphonsus, silakan ikut aku. Ia segera menuntun rombongan itu masuk ke dalam. Rombongan itu melangkah masuk ke kamar. Tuan Alphonsus, tolong selamatkan istriku. Linley menunjuk ke arah Delia. Aku akan mencobanya, sahut Alphonsus sembari tersenyum. Ia melangkah mendekati tempat tidur, berdiri diam sejenak di sana sembari memancarkan indera ilahinya untuk memeriksa kondisi Delia. Perlahan, raut wajahnya berubah menjadi sangat serius, membuat jantung Linley seketika mencelos. Detik berikutnya, Alphonsus mengulurkan tangan kanannya, lalu menempelkannya di atas kepala Delia. Seberkas pendaran cahaya hijau samar mengalir keluar dari telapak tangan Alphonsus, menyelimbuti seluruh bagian kepala Delia. Seketika itu juga, suasana di dalam kamar berubah menjadi sangat sunyi, tanpa ada satupun orang yang berani mengeluarkan suara. Linley membatin. Karena Alphonsus sudah mulai bertindak, dia pasti memiliki keyakinan penuh untuk bisa berhasil. Di dalam kamar, semua orang mengawasi Alphonsus yang sedang mengobati Delia. Linley menjadi orang yang paling tegang di antara mereka, hingga dahinya dibanjiri keringat. Namun, ia sendiri sama sekali tidak menyadarinya. Kertak, energi hijau itu berputar dan mengeluarkan suara yang sangat samar. Dengan wajah serius, Alphonsus tiba-tiba menggeram rendah. Kecepatan putaran cahaya hijau itu langsung meningkat drastis, terus mengalir masuk ke dalam benak Delia. Delia merintih pelan, seolah sedang menahan sakit, membuat dahinya sedikit mengernyit. Bagi Linley, rintihan itu terdengar laksana guntur yang menggelegar. Sepasang matanya langsung berbinar cerah. Delia sudah sadar, dia merespons. Linley berseru dalam hati dengan tubuh gemetar hebat saking gembiranya. Binar kegembiraan juga terpancar di wajah semua orang yang ada di sana. Bos, Delia pasti bisa selamat, ucap Bebe yang tak kalah gembira. Linley mengangguk. Ia merasa seolah seluruh energinya telah kembali sepenuhnya. Gislason, Fusro, dan yang lainnya ikut terkekeh lega. Linley terus menatap Alphonsus yang sedang mengobati Delia. Sementara sisa harapan di hatinya kian membubung tinggi. Delia, kau harus sembuh. Kau pasti sembuh. Tepat pada saat ini, Alphonsus menarik kembali tangan kanannya, menandakan proses pengobatan telah selesai. Tuan Alphonsus, apa istriku sudah sembuh? Tanya Linley. Alphonsus berbalik menatap Linley. Ia bisa melihat dengan jelas binar harapan yang begitu besar di mata pemuda ini. Namun, Alphonsus hanya bisa menghela napas pendek. Linley, bersiaplah untuk kemungkinan terburuk. Persiapan apa? Maksudmu apa? Linley seketika didera perasaan buruk. Tuan Alphonsus, apa yang sebenarnya terjadi? Gislason yang tadinya penuh senyum langsung bertanya dengan raut wajah yang ikut berubah tegang. Alphonsus menggelengkan kepala. Aku harus berterus terang kepada kalian. Aku tidak mampu menyelamatkan wanita ini. Selain itu, aku sarankan agar kalian menyerah saja. Menyelamatkannya benar-benar mustahil. Mendengar perkataan Alphonsus, pikiran Linley seketika menjadi kosong melompong. Tidak mungkin. Linley mendadak menggeram, menatap Alphonsus dengan pandangan tajam. Tuan Alphonsus, kau pasti berbohong padaku. Baru saja Delia memberikan reaksi. Dia sempat sadar. Bagaimana bisa kau tiba-tiba bilang tidak bisa mengobatinya? Benar, bukankah keadaannya sempat membaik tadi? Timpal Gislason. Menyaksikan tatapan liar dan penuh amarah dari pemuda di hadapannya, Alphonsus menghela napas panjang. Linley,
Tadi istrimu sebenarnya tidak sadarkan diri. Hanya saja saat aku mengobatinya, jiwanya menolak energiku dengan kuat, sehingga memicu reaksi singkat pada tubuhnya. Tapi, bukankah Castro bilang kalau kau punya peluang 90% untuk menyelamatkan istriku? Kenapa sekarang malah Linley tidak sanggup menerima kenyataan ini? Ia benar-benar tidak bisa menerimanya. 3 bulan lalu, Linley sangat yakin kalau Delia pasti bisa disembuhkan. Selama 3 bulan terakhir, ia terus menantikan hari ini tiba. Bahkan, beberapa saat yang lalu, ia mengira Delia sudah berhasil disembuhkan. Namun sekarang, Alphonsus menghela napas pasrah. 3 bulan lalu, jika aku langsung mengobati istrimu, aku pasti bisa menyelamatkannya. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat, ucapnya. Apa maksudmu? Kau bisa menyelamatkannya 3 bulan lalu, tapi kenapa sekarang tidak bisa? Cecar Linley panik. Alphonsus memandangi orang-orang di sekitarnya, lalu berujar. Kalian semua harus tahu, serangan spiritual semacam ini sangat licik dan kejam. Bintik-bintik cahaya hijau itu menyusup ke dalam jiwa, lalu terus menggerogoti dan mengubahnya. 1 bintik menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Meskipun jiwa para dewa tingkat tinggi sangat kuat, serta sulit untuk digerogoti dan diubah, dengan adanya efek penggandaan ini, seiring berjalannya waktu, laju penggerogotannya akan menjadi berkali-kali lipat lebih cepat. Semua orang yang hadir mengangguk paham. Aku tahu semua itu, tapi kenapa kau tidak bisa menyelamatkan Delia? Linley terus mencecar dengan panik. Alphonsus menatap Linley, lalu menghela napas. Linley, kau masih belum paham juga. Kecepatan proses penggerogotan dan perubahan itu terus bertambah cepat dari waktu ke waktu. 3 bulan lalu, laju penggerogotan itu 1.000.000 kali lebih lambat dibandingkan sekarang. Linley tertegun. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Seiring waktu, setelah beberapa puluh kali penggandaan, jumlahnya akan membengkak hingga luar biasa besar. Hal yang harus kulakukan untuk menyelamatkan istrimu adalah melakukan penggerogotan balik untuk memulihkan bintik-bintik cahaya hijau itu. Hanya ketika kecepatan penyembuhanku melampaui laju penggerogotan musuh, barulah aku bisa menyelamatkan istrimu. Penjelasan Alphonsus membuat Linley paham sepenuhnya. Saat ini, kecepatan penyembuhanku jauh tertinggal dibandingkan laju penggerogotan tersebut. Walaupun aku mengerahkan seluruh kemampuanku, paling-paling aku hanya bisa memperlambat laju penggerogotan tersebut. 3 bulan lalu, aku bisa dengan mudah menyelamatkannya. Tapi sekarang, maafkan ketidakmampuanku. Linley berdiri terpaku di tempatnya. Bos, Linley. Bebe dan Fusro memanggilnya berulang kali. Namun Linley hanya berdiri terpaku seperti orang linglung. Alphonsus ikut menghela napas panjang. Di dalam kamar, Gislason, matriark klan burung Vermilion, dan para tetua saling pandang tanpa bisa berkata-kata. Atmosfer di ruangan itu seketika berubah menjadi sangat tegang dan mencekam. Tuan Alphonsus, aku mohon padamu, tolong obati istriku untuk memperpanjang sisa umurnya. Berikan aku cukup waktu untuk mencari orang lain yang bisa menyembuhkannya. Apa kau bersedia? Linley menatap Alphonsus penuh harap. Linley paham betul, jika Alphonsus ingin memperpanjang umur Delia, ia harus mengobatinya secara terus-menerus tanpa henti. Permintaan ini memang tergolong berlebihan, namun ia tidak punya pilihan lain. Alphonsus berujar dengan nada serius. Linley, demi menghormati klan 4 binatang ilahimu dan juga demi penguasa prefektur, aku pasti akan membantu memperpanjang umur istrimu jika memang mampu. Namun, aku harus jujur padamu. Walaupun aku membantu, aku paling-paling hanya bisa memperpanjang umurnya selama 1 atau 2 hari saja. Linley seketika tertegun. Padahal ia sangat berharap sisa umur istrinya bisa diperpanjang hingga beberapa tahun. Semakin lama tentu akan semakin baik. Alphonsus melanjutkan. Pengobatan jiwa semacam ini tidak sesederhana yang kau bayangkan. Untuk mengobati istrimu, seperti yang baru kukatakan tadi, karena jiwa istrimu menolak energiku, tubuhnya sampai memberikan reaksi fisik. Jiwa adalah bagian paling inti dari diri seseorang. Saat mengobatinya, aku harus ekstra hati-hati. Jika ada sedikit saja energi yang bocor, jiwa istrimu akan terluka dan ia bisa langsung mati. Aku bisa mempertahankan fokus puncak seperti ini dalam jangka waktu pendek untuk memastikan tidak terjadi kesalahan. Namun, jika aku berada dalam kondisi tersebut terlalu lama, mengingat banyaknya energi spiritual yang terkuras, kesalahan pasti akan terjadi secara alami. Dan begitu terjadi kesalahan sedikit saja, istrimu akan mati. Alphonsus menghela napas penuh penyesalan. Linley terdiam 1000 bahasa. Linley,
Penguasa prefektur akan segera tiba di sini. Mungkin saja dia bisa menyelamatkan istrimu, ucap Gislason buru-buru. Sepasang mata Linley kembali berbinar cerah. Benar, masih ada penguasa prefektur. Namun Alphonsus menyela. Linley, aku sudah memintamu untuk bersiap. Meskipun aku sangat mengagumi penguasa prefektur, sejujurnya aku tidak yakin kalau penguasa prefektur memiliki kemampuan untuk menyembuhkannya. Tuan Alphonsus, Linley berseru dengan nada yang mulai meninggi karena disulut amarah. Untuk menyelamatkan istrimu, hanya ada 3 metode yang bisa dilakukan, tukas Alphonsus. Linley langsung memasang telinganya baik-baik untuk mendengarkan. Pertama, mendatangkan seorang ahli yang telah berlatih hingga batas tertinggi dalam ketentuan kehidupan. Kemungkinan besar kecepatan penyembuhannya akan mampu melampaui laju penggerogotan itu. Orang seperti ini pasti bisa menyelamatkan istrimu. Tapi tentu saja kau harus paham, kalau sampai 3 bulan lagi berlalu dan prosesnya sudah mencapai tahap akhir, kemungkinan besar ahli terkuat dalam ketentuan kehidupan sekalipun tidak akan sanggup menolongnya. Meski begitu, orang yang berlatih hingga puncak ketentuan kehidupan seperti ini sangatlah langka, bahkan di alam kehidupan sekalipun, apalagi di alam infernal. Metode kedua adalah menggunakan kekuatan dewa utama kehidupan. Mengingat betapa dahsyatnya energi kekuatan dewa utama kehidupan, laju penggerogotan di tingkat ini bisa disembuhkan dengan cepat. Gislason menyela panik. Klan kami kebetulan memiliki kekuatan dewa utama kehidupan. Benar, kami punya kekuatan dewa utama kehidupan. Timpal Linley buru-buru dengan penuh harap. Dengarkan dulu penjelasanku sampai selesai. Alphonsus menggelengkan kepala. Kekuatan dewa utama kehidupan memang sangat luar biasa kuat, dan kecepatan pemulihannya tentu menakjubkan. Namun, energi kekuatan dewa utama itu sebenarnya terlalu kuat. Mustahil bagi seorang dewa tingkat tinggi untuk bisa mengendalikannya dengan sempurna. Aku rasa kalian yang pernah menggunakan kekuatan dewa utama tak tahu kalau energinya pasti akan bocor keluar, bukan? Linley tertegun. Benar juga, kekuatan dewa utama terlalu kuat. Kekuatan spiritual yang dimiliki seorang dewa tingkat tinggi tidak akan cukup untuk mengendalikannya secara sempurna. Hal inilah yang menyebabkan pengguna kekuatan dewa utama akan memancarkan aura biru, hitam, atau warna lainnya di sekujur tubuh mereka. Pancaran itu disebabkan oleh kebocoran alami dari energi kekuatan dewa utama. Konon, kekuatan dewa utama hanya bisa digunakan sekali saja. Sebab begitu kalau seorang dewa tingkat tinggi mengaktifkan kekuatan dewa utama, dia tidak akan memiliki cara untuk mencegah energi tersebut bocor dan menguap. Meskipun ia sudah berhenti bertarung, sisa energi kekuatan dewa utama akan tetap menyebar dan lenyap dengan sendirinya. Bahkan seandainya aku menggunakan kekuatan dewa utama untuk menyelamatkan Delia dengan menyusup jauh ke dalam jiwanya, jika ada sedikit saja kesalahan, jiwa Delia akan terhantam dan dia bisa langsung mati. Belum lagi masalah kebocoran energi dari kekuatan dewa utama itu sendiri. Ingat, untuk menyelamatkan Delia, tidak boleh ada kebocoran energi kekuatan dewa utama sekecil apapun, ataupun satu kesalahan remeh. Wajah Linley seketika memucat. Ia sangat memahami prinsip ini. Kekuatan dewa utama adalah kekuatan milik seorang dewa utama. Ia belum pernah mendengar ada dewa tingkat tinggi yang mampu mengendalikannya secara sempurna hingga tidak ada sedikit pun energi yang terbuang atau menguap. Gislason menyahut, sebenarnya ada dewa tingkat tinggi yang mampu mengendalikan kekuatan dewa utama sesempurna itu. Menurut legenda, para dewa tingkat tinggi Paragon mampu mengendalikan kekuatan dewa utama dengan sempurna. Sayangnya, aku belum pernah mendengar ada seorang Paragon yang tinggal di prefektur Indigo. Linley hanya bisa tersenyum getir. Tuan Alphonsus, bukankah tadi kau bilang ada metode ketiga? Alphonsus menjawab pasrah. Metode ketiga adalah meminta bantuan seorang dewa utama untuk turun tangan. Jika seorang dewa utama bersedia membantu, tidak peduli dewa utama yang manapun, istrimu pasti bisa diselamatkan dengan mudah. Namun, apa kau bisa membujuk seorang dewa utama untuk menolongmu? Metode ketigamu itu sama saja dengan omong kosong, sahut Bebek kesal. Namun Linley terdiam cukup lama sebelum akhirnya bertanya. Tuan Alphonsus, apa benar-benar tidak ada cara lain lagi? Alphonsus mengangguk dengan penuh keyakinan. Berdasarkan pemahamanku mengenai jiwa, aku berani memastikan bahwa selain 3 metode tadi, sama sekali tidak ada cara lain yang bisa berhasil. Metode pertama adalah mencari seorang ahli yang telah mencapai puncak pemahaman dalam ketentuan kehidupan, sosok tertinggi yang jauh melampaui Alphonsus. Namun di mana mereka bisa menemukan orang seperti itu di prefektur Indigo? Metode kedua adalah mencari seorang Paragon. Metode ketiga,
Satu-satunya dewa utama yang memiliki hubungan dengan Linley adalah Redwood Sovereign. Namun di luar masalah apakah ia bersedia membantu atau tidak, waktu perjalanan yang dibutuhkan untuk pergi dari benua Bloodridge menuju benua Redwood terhitung sangat lama. Delia tidak akan sanggup bertahan selama itu. Kalian semua, terima kasih karena telah bersedia direpotkan selama beberapa hari terakhir ini. Linley memaksakan sebuah senyuman. Kalian boleh kembali sekarang. Tidak perlu mencemaskanku lagi. Tuan Alphonsus, aku benar-benar berterima kasih karena kau sudah bersedia menempuh perjalanan jauh untuk menyelamatkan istriku. Menyaksikan ekspresi di wajah Linley, Gislason, matriark klan burung Vermilion, Fusro, dan yang lainnya hanya bisa menghela napas berat di dalam hati. Linley, kami pamit dulu. Gislason dan yang lainnya sebenarnya ingin menghibur, tetapi mereka bingung harus mengucapkan kata-kata seperti apa. Akhirnya, mereka semua memilih untuk melangkah pergi. Meski tahu kalau penguasa prefektur Indigo akan segera tiba, setelah mendengar penjelasan Alphonsus, mereka semua paham bahwa penguasa prefektur pun kemungkinan besar tidak akan mampu menyelamatkan Delia, kecuali jika kendali spiritual miliknya mampu mengontrol kekuatan dewa utama dengan sempurna. Sayangnya, menurut legenda, hanya para dewa tingkat tinggi Paragon yang bisa melakukan hal sehebat itu. Bos, Bebe menatap punggung Linley yang tampak begitu rapuh dan kesepian. Ia mendadak merasa ingin menangis. Linley menoleh menatap Bebe sembari memaksakan senyum tipis. Bebe, kau juga keluarlah, biarkan aku menemani Delia sendiri. Linley menepuk pelan pundak sahabatnya itu. Bebe menyahut lirih seraya mengangguk berulang kali, lalu melangkah keluar meninggalkan kamar. Kini, di dalam keheningan kamar itu, hanya menyisakan Linley, Delia, beserta Wade kecil yang sedang tertidur pulas tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Linley memandangi Delia dalam diam saat kepingan-kepingan kenangan masa lalu berkelebat di benaknya. Dadanya terasa sesak oleh kepedihan mendalam, hingga ia mendongakkan kepalanya tinggi-tinggi. Langit, mengapa kau harus menghukumku sekejam ini? Suaranya yang serak bergema memecah keheningan ruangan, syarat akan penyesalan, amarah, kepedihan, dan keputusasaan yang begitu dalam. Air mata mengalir deras membasahi pipi Linley. Ia melangkah pelan mendekati ranjang, lalu berlutut di sana sembari menatap wajah Delia dengan seksama. Tangannya terulur untuk mengusap pipi sang istri dengan lembut. Secercah senyuman tenang terukir di wajah Linley. Delia, aku akan mendampingimu menempuh sisa perjalanan terakhirmu. Kita tidak akan pernah berpisah lagi selamanya. Waktu terus bergulir, hari demi hari berlalu dengan cepat. Bebe berdiri di luar kamar, mengintip ke dalam melalui celah jendela. Pada saat itulah Baruk berjalan melintas. Karena khawatir akan mengganggu Linley, ia bertanya dengan suara lirih. Bebe, bagaimana keadaan Linley sekarang? Semua orang di klan sudah mengetahui kondisi Delia, dan mereka paham betul bahwa harapan hidup wanita itu sudah pupus. Mereka hanya takut Linley akan hancur dan melakukan hal-hal nekat yang akan mendatangkan penyesalan serta kepedihan mendalam bagi semua orang. Lihat saja sendiri, sahut Bebe lesu. Tidak ada lagi gurat keceriaan di wajah Bebe saat ini. Ia sudah kehilangan minat untuk tertawa ataupun bersenda gurau lagi. Baruk mengintip lewat jendela. Di dalam kamar, tampak Linley sedang mendekap Wade sembari menyuapinya makanan cair. Sesekali Linley akan menoleh menatap Delia dan berbisik lirih. Delia, Wade hari ini sangat pintar. Dia sama sekali tidak rewel. Menyaksikan pemandangan itu dari balik jendela, Baruk tidak sanggup lagi meneruskan tatapannya karena merasa terenyuh. Bebe bergumam lirih. Aku benar-benar berharap penguasa prefektur Indigo bisa menyelamatkan Delia. Dia harus bisa. Benar. Baruk ikut mengangguk setuju. Tepat pada saat itu, sebuah sosok mendarat turun dari langit. Rupanya itu adalah Fusro. Ia bertanya dengan suara pelan. Bebe, bagaimana keadaan Linley? Fusro, kau datang. Sebuah suara lembut menyela pembicaraan. Sembari tersenyum hangat, Linley melangkah keluar dari kamar sambil menggendong Wade. Aku mau mengajak Wade jalan-jalan sebentar. Ayo Fusro, kau boleh menggendong Wade juga. Sudah lama sekali kau tidak berkunjung kemari. Wade pasti merindukanmu. Menyaksikan senyuman di wajah Linley membuat Fusro seketika tertegun. Ia sama sekali tidak menduga kalau dalam situasi terjepit seperti ini, Linley masih bisa tersenyum. Namun entah mengapa, senyuman itu justru terasa jauh lebih menyayat hati daripada ekspresi kesedihan yang mendalam. Baiklah, mari biar ku gendong.
Fusro segera melangkah mendekat. Gendong. Begitu melihat Fusro, Wade segera menjulurkan tangan mungilnya sambil mengoceh lucu. Gendong, gendong. Linley terkekeh. Wade sudah mulai bisa mengucapkan beberapa kata sederhana. Dia bahkan sudah tahu cara memanggil ibu. Tepat pada momen tersebut, sebuah sosok melesat turun dari angkasa dengan kecepatan tinggi. Ternyata itu adalah tetua Garvey. Ia terbang mendekat lalu berseru, Linley, penguasa prefektur sudah tiba. Linley tertegun. Secercah binar kehidupan kembali muncul di sepasang matanya yang tadinya meredup. Walaupun ia tidak lagi menaruh harapan besar pada kemampuan penguasa prefektur Indigo untuk menyelamatkan Delia, setidaknya usaha ini masih layak dicoba. Keempat pemimpin klan dan tetua agung langsung pergi menyambutnya secara langsung. Sebentar lagi mereka pasti sampai ke sini, pungkas Garvey. Keempat pemimpin klan dari klan Empat Binatang Ilahi memang terkenal sangat angkuh. Tetapi mereka benar-benar mengagumi, menghormati, dan menyegani sosok penguasa prefektur Indigo. Kebaikan besar yang telah dicurahkan tokoh tersebut kepada klan mereka, ditambah dengan kedigdayaannya, sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka bersikap sangat patuh dan rendah hati di hadapannya. Oh, jadi Linley tinggal di sini. Sebuah suara yang terdengar bersahabat menggema di udara. Belasan sosok meluncur turun dari langit. Linley, Fusro, Bebe, dan yang lainnya serempak mendongak. Sosok yang terbang paling depan adalah sang penguasa prefektur Indigo. Sementara Gislason bersama 3 pemimpin klan lainnya mengikuti setenang bayangan di sisinya dengan sikap yang sangat patuh dan rendah hati. Namun pandangan Linley justru terkunci lekat pada sosok yang dikawal oleh keempat pemimpin klan tersebut, laksana rembulan yang dikelilingi oleh gugusan bintang. Pria itu mengenakan jubah panjang berwarna hitam. Rambut hitamnya yang panjang tampak berkibar ditiup angin, sementara janggut hitamnya yang lebat menjuntai hingga ke dada. Sepasang matanya berukuran sangat kecil, tetapi binar tatapannya tampak sehidup dan secemerlang bintang di langit malam. Lengkungan senyum tipis terukir ramah di sudut bibirnya, memancarkan aura yang sangat bersahabat. Linley, pria itu tertawa lepas. Linley, ini adalah penguasa prefektur, ucap Gislason memperkenalkan tamunya. Namun Linley hanya bisa terbelalak tak percaya. Lord Beirut? Kakek! Bebe pun ikut terkejut setengah mati. Ia langsung melesat maju dengan penuh semangat. Beirut tertawa lebar sebelum mendekap erat tubuh cucunya itu. Kakek! Bebe sekali lagi berseru dengan nada sangat gembira. Kau merindukan kakekmu ini ya? Beirut terkekeh dengan wajah sangat bahagia. Sementara itu, Gislason, matriark klan burung Vermilion, para pemimpin klan lainnya, beserta tetua agung dan jajaran tetua klan, bahkan Fusro sekalipun, semuanya hanya bisa melongo dengan mata terbelalak lebar menyaksikan pemandangan tidak masuk akal di hadapan mereka. Penguasa prefektur, kakek, gurat keterkejutan yang luar biasa terpampang jelas di wajah Gislason dan yang lainnya. Linley awalnya sudah tenggelam dalam keputusasaan. Ia mengira tidak ada harapan lagi bagi Delia untuk bertahan hidup, dan ia juga tidak terlalu berharap banyak pada kedatangan penguasa prefektur Indigo. Namun, ia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa sosok yang telah menyelamatkan klan Empat Binatang Ilahi dari kehancuran total, sosok penguasa prefektur yang selalu dipuji oleh Gislason sebagai ahli yang luar biasa kuat, ternyata adalah Beirut. Begitu melihat Beirut, secercah harapan kembali muncul di dada Linley. Baginya, sosok Beirut memang dipenuhi misteri dan kekuatan yang tak terukur. Mungkin Lord Beirut benar-benar bisa menyelamatkan Delia. Hati Linley mulai berdebar penuh harap. Di luar kamar, rombongan besar yang berkumpul di sana terbelalak heran melihat kedekatan antara Bebe dan Beirut. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa pemuda berpenampilan biasa yang selalu mendampingi Linley ini ternyata memiliki hubungan sedekat itu dengan sang penguasa prefektur. Beirut, kau kakeknya? Fusro benar-benar terkejut. Sembari tersenyum lebar, Beirut meliriknya, lalu mengangguk pelan. Fusro, aku benar-benar minta maaf karena sudah membohongimu waktu itu. Aku khawatir jika kau tahu hubunganku dengan Bebe, kau malah akan memanjakan bocah cilik ini. Kau nggak tahu betapa malasnya sifat Bebe. Dia harus dipaksa belajar mandiri. Fusro pun ikut tertawa. Saat masih menjadi seekor kucing kecil di pelukan Elquin dulu, tepatnya ketika pertama kali bertemu Linley dan Bebe, ia sudah menduga kalau Bebe punya hubungan khusus dengan Beirut. Apalagi setelah ia melihat Bebe menggunakan senjata yang terbuat dari percikan ilahi tersebut.
Kemudian saat bertemu Beirut, ia sempat menanyakannya langsung, tetapi Beirut hanya menjawab asal-asalan dan berhasil mengelabuinya. Benar, bocah cilik ini memang perlu sedikit ditempa oleh kerasnya kehidupan. Fusro terkekeh sambil menatap Bebe. Kakek, aku sudah menguasai 5 misteri mendalam. Ini bahkan baru 1000 tahun. Kecepatanku ini sudah terhitung sangat cepat. Bebe mendengus bangga. Kau ini benar-benar tidak tahu malu. Beirut menggeleng pasrah melihat tingkah cucunya. Dari 5 misteri mendalam yang dikuasai Bebe, 1 di antaranya diperoleh secara alami saat ia tumbuh dewasa sebagai binatang ilahi. Sedangkan 4 lainnya berasal dari untaian fragmen jiwa yang dipesan Beirut dari temannya. Namun tentu saja, kemampuan pemahaman Bebe memang tidak buruk. Terbukti dengan keberhasilannya menembus 4 hambatan sekaligus secara berturut-turut. Gislason, matriark klan burung Vermilion, para pemimpin klan lainnya, serta para tetua benar-benar dibuat terpaku. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Linley ternyata memiliki hubungan yang sedalam itu dengan penguasa prefektur yang kekuatannya tak terukur ini. Penguasa prefektur, keberhasilan Bebe menguasai 5 misteri mendalam dalam waktu sekitar 1000 tahun sebenarnya sudah sangat mengagumkan. Gislason ikut menimpali. Kau tidak tahu rahasia di balik semua itu, tukas Beirut dengan pandangan geli. Kakek! Bebe merengut tidak senang. Beirut terkekeh. Tapi jika dibandingkan saat di benua Yulan dulu, kemajuanmu memang sangat pesat. Setidaknya kesabaranmu sudah sedikit meningkat. Barulah setelah itu Bebe ikut tersenyum. Lord Beirut, tolong selamatkan istriku. Linley akhirnya angkat bicara. Beirut menoleh. Begitu melihat Linley, ekspresi wajahnya berubah sedikit lebih serius, lalu mengangguk. Aku sudah mendengar tentang kondisi istrimu, makanya aku bergegas kemari. Dulu saat kalian berdua menikah, aku bahkan mengutus anakku untuk membawakan hadiah berupa percikan ilahi untuk istrimu. Siapa yang menyangka hal seperti ini justru terjadi? Sudahlah, biar ku periksa dulu. Baik, Linley segera memandu jalan di depan. Keduanya melangkah masuk ke dalam kamar, diikuti oleh Fusro dan Bebe dari belakang. Dulu, Beirut memberikan percikan ilahi itu murni karena berniat baik. Bagaimanapun juga, peluang untuk menjadi dewa dengan kemampuan sendiri di alam material terhitung sangat kecil. Walaupun ada banyak keuntungan jika bisa menjadi dewa dengan kekuatan sendiri, bagi Delia menjadi dewa tanpa bantuan, jangankan menjadi dewa, untuk bisa mencapai tingkat saint saja akan terasa sulit baginya. Entah butuh waktu berapa lama lagi baginya untuk bisa menjadi dewa. Hal yang sama juga berlaku untuk Wharton. Jika tidak menjalani pembaptisan leluhur, ia juga akan sangat kesulitan untuk menjadi dewa jika hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Linley ternyata memiliki hubungan sedekat itu dengan penguasa prefektur. Gislason dan yang lainnya masih berdiri di luar kamar, saling pandang dengan wajah yang masih dipenuhi ketidakpercayaan. Di saat yang sama, Gislason mengaktifkan domain dewanya untuk mengisolasi suara agar percakapan mereka tidak terdengar sampai ke dalam kamar. Apa kalian tidak dengar tadi? Saat Linley menikah di alam material dulu, penguasa prefektur bahkan mengirimkan hadiah untuknya. Hubungan mereka benar-benar sangat dekat. Matriark klan burung Vermilion menyunggingkan senyum lalu terkekeh. Bagi klan kita, ini jelas menjadi sebuah kabar baik. Benar, jika penguasa prefektur benar-benar memutuskan untuk membantu kita, 8 klan besar itu tidak akan berani bertindak seangku ini lagi. Patriark klan kura-kura hitam ikut mengangguk setuju. Kemampuan penguasa prefektur benar-benar mengerikan, sahut Gislason penuh kekaguman. Mereka semua masih ingat dengan jelas kejadian saat Beirut muncul untuk menghentikan gempuran 8 klan besar dulu. Dengan menggenggam sebuah tongkat hitam panjang di tangannya, ia bergerak secepat kilat, merangsek maju di tengah kepungan banyak ahli dari 8 klan besar. Tidak ada satupun iblis bintang 7 yang mampu bertahan hidup setelah terhantam oleh tongkat tersebut. Sebaliknya, serangan fisik dari para ahli 8 klan besar sama sekali tidak mampu melukai Beirut sedikit pun. Bahkan saat serangan spiritual mereka menghantam tubuh Beirut, serangan itu seolah tidak memberikan dampak apapun. Dalam sekejap mata, Beirut telah membantai lebih dari 20 iblis bintang 7, menciutkan nyali pasukan 8 klan besar hingga mereka terpaksa menghentikan serangannya saat itu juga. Bahkan ketika Patriark Bolin dari 8 klan besar mencoba bertukar pukulan dengan Beirut, ia langsung terluka parah meskipun nyawanya masih bisa selamat. Perlu diketahui bahwa Patriark Bolin juga memiliki sebuah artefak dewa utama. Namun jika dibandingkan dengan Beirut, tingkat kekuatan mereka berada di tingkat yang jauh berbeda.
Beirut terkenal sebagai sosok terkuat di benua Blood Ridge, hanya berada satu tingkat di bawah Blood Ridge Sovereign sendiri. Reputasi tersebut mutlak diakui dan tidak ada satu orang pun yang berani mempertanyakan keabsahannya. Para asura lainnya pun secara diam-diam membenarkan hal itu. Dari situ saja sudah bisa dibayangkan betapa besarnya kekuatan yang ia miliki. Waktu itu, seandainya penguasa prefektur memaksa 8 klan besar untuk pergi, meskipun enggan, pada akhirnya mereka pasti akan menuruti perintahnya. Gislason menghela napas. Namun sepertinya penguasa prefektur tidak ingin terlalu menyinggung 8 klan besar. Kemungkinan besar dia tidak ingin menyinggung para dewa utama yang berdiri di belakang 8 klan besar tersebut. Itulah sebabnya ia hanya melarang 8 klan besar memasuki pegunungan Skyride. Matriark klan burung Vermilion menyahut dengan raut wajah serius. Penguasa prefektur bersedia melakukan hal sejauh ini untuk kita saja sudah sangat bagus. Dulu saat keempat leluhur masih hidup, ada begitu banyak ahli yang berpihak pada klan kita. Keempat leluhur kita bahkan memiliki cukup banyak utusan dewa utama. Namun setelah keempat leluhur tiada, tidak ada satupun dari para utusan itu yang mau memedulikan nasib klan kita. Para tetua lainnya ikut menghela napas pendek dalam diam. Begitu para leluhur wafat, bahkan para utusan mereka pun hanya berpangku tangan menonton. Sama sekali tidak memberikan bantuan saat klan empat binatang ilahi terseok-seok di ambang kehancuran. Beruntung penguasa prefektur Indigo akhirnya bersedia turun tangan. Meskipun tidak mengusir 8 klan besar sepenuhnya, setidaknya ia membuat klan empat binatang ilahi bisa terus bertahan hidup. Seseorang memang tidak boleh terlalu serakah. Penguasa prefektur sudah bersikap sangat murah hati kepada mereka. Ia telah berbuat begitu banyak, sementara klan empat binatang ilahi belum bisa membalas budi sedikit pun. Mari kita masuk dan melihatnya. Gislason memimpin jalan di depan, diikuti oleh jajaran tetua dari belakang. Begitu melangkah masuk ke dalam kamar, Gislason melihat Linley sedang berdiri diam di sudut ruangan sembari menunggu dalam keheningan. Sementara itu, Beirut berdiri tegak dengan mata terpejam. Sesaat kemudian, ia membuka matanya lalu menghela napas panjang. Kondisi Delia ternyata jauh lebih buruk dari perkiraanku. Lord Beirut, apa bahkan Anda pun tidak sanggup menyelamatkan Delia? Tanya Linley panik. Kakek, timpal Bebe tidak kalah panik. Beirut malah tertawa lebar. Aku hanya bilang kondisinya buruk, bukan berarti aku tidak bisa menyelamatkannya. Namun, untuk menyembuhkan istrimu, aku terpaksa harus merelakan setetes kekuatan dewa utama kehidupan. Sembari berbicara, Beirut membuka telapak tangan, dan setetes cairan berwarna hijau langsung muncul di atasnya. Linley merasa cemas begitu melihat setetes kekuatan dewa utama elemen kehidupan tersebut. Lord Beirut, untuk mengobati jiwa, prosesnya harus menyusup jauh hingga ke inti jiwa yang paling dalam. Jika sampai terjadi sedikit saja kebocoran energi dari kekuatan dewa utama atau satu kesalahan kecil saja, maka walaupun Linley sangat ingin menyelamatkan Delia, ia tidak mau melihat istrinya mati akibat kecelakaan dalam proses pengobatan. Penguasa prefektur menggunakan setetes kekuatan dewa utama. Gislason ikut menimpali. Hei, apa kalian pikir aku tidak punya akal sehat? Beirut menoleh menatap Linley dan yang lainnya. Ini cuma setetes kekuatan dewa utama kehidupan. Meski memang sulit untuk menggunakannya tanpa membiarkan ada energi yang bocor, siapa bilang aku tidak bisa melakukannya? Seiring ucapan Beirut, setetes kekuatan dewa utama kehidupan di tangannya langsung meresap ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Beirut mengacungkan satu jari dari tangan kanannya, memicu terbentuknya seberkas ilusi hijau yang samar. Kekuatan dewa utama. Linley tertegun. Bagaimana mungkin? Gislason, Fusro, dan yang lainnya dibuat terbelalak. Beirut jelas-jelas sudah mengaktifkan kekuatan dewa utama miliknya, tetapi tubuhnya sama sekali tidak memancarkan aura energi tersebut sedikit pun. Biasanya, setelah seseorang menggunakan kekuatan dewa utama, sebuah aura berwarna akan memancar keluar dari tubuh orang itu sebagai tanda kebocoran energi. Namun Beirut sama sekali tidak membiarkan ada energi yang bocor. Dari luar, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menduga bahwa Beirut sedang menggunakan kekuatan dewa utama. Linley seketika diliputi kegembiraan luar biasa. Delia pasti selamat. Delia pasti bisa diselamatkan. Aku tidak menyangka Lord Beirut sehebat itu, sampai bisa mengendalikan kedahsyatan kekuatan dewa utama dengan begitu presisi tanpa membiarkan ada sedikit pun energi yang bocor. Menurut legenda, hanya para dewa tingkat tinggi Paragon yang bisa mengendalikan kekuatan dewa utama secara sempurna.
Namun hari ini, Beirut berhasil melakukannya. Penguasa prefektur, apa mungkin kau sudah mencapai tingkat paragon? Tanya Gislason tiba-tiba. Diam! Beirut mengernyit dengan wajah yang mendadak berubah sangat serius. Selama aku mengobati Delia, tidak boleh ada satupun dari kalian yang bersuara. Jika kalian sampai mengganggu konsentrasiku, tanggung sendiri akibatnya. Untuk pertama kalinya, Beirut menunjukkan sisi tegas dan galaknya. Seketika itu juga, seisi ruangan langsung hening. Jantung Linley berdegup kencang saat ia mengawasi jalannya proses tersebut dengan cemas. Ia melihat Beirut mengulurkan tangan kanannya, memegang bagian atas kepala Delia. Dalam sekejap, pendaran cahaya hijau mulai membanjiri kepala Delia. Sementara itu, Beirut memejamkan matanya, memusatkan seluruh fokusnya untuk memulihkan jiwa wanita itu. Suasana kamar berubah menjadi sunyi senyap, bahkan suara helaan napas pun tidak terdengar. Delia pasti sembuh. Delia pasti sembuh. Linley menatap tanpa berkedip sembari terus berdoa di dalam hati. Ia benar-benar dirundung ketakutan. Hanya keheningan total yang tersisa. Waktu terus bergulir, detik demi detik berlalu. Menyembuhkan jiwa merupakan sebuah proses yang sangat mendetail dan menuntut kehati-hatian tingkat tinggi. Struktur di dalam jiwa sangatlah rumit, dan bagian inti paling dalam dari jiwa juga sangat rapuh. Kesalahan sekecil apapun bisa langsung menghancurkan jiwa tersebut. Itulah sebabnya Beirut pun harus bertindak dengan sangat lambat dan penuh kewaspadaan. Setelah sekian lama berlalu, keringat yang tadi membanjiri dahi, Linley bahkan sudah mengering seluruhnya. Selesai. Sebuah helaan napas panjang memecah kesunyian ruangan. Suara yang mendadak terdengar di dalam kamar yang sunyi itu sempat mengejutkan Linley. Ia terburu-buru menoleh menatap Beirut. Momen penentuan akhirnya telah tiba. Lord Beirut, bagaimana hasilnya? Tanya Linley dengan hati yang bergetar hebat. Bagaimana hasilnya? Lihat saja sendiri. Beirut terkekeh. Linley seketika mengalihkan pandangannya ke arah Delia. Tepat ketika kelopak mata istrinya yang terpejam tampak bergerak sedikit. Pada detik itu juga, dada Linley seolah diselimuti kobaran api, dan kegembiraan luar biasa langsung terpancar di wajahnya. Delia perlahan membuka sepasang matanya dengan tatapan yang tampak linglung dan kebingungan. Ia melayangkan pandangannya ke sekeliling, merasa heran melihat ada begitu banyak orang berkumpul di sana. Lord Beirut, gumam Delia terkejut. Lalu pandangannya langsung beralih menatap suaminya. Linley, apa yang sebenarnya terjadi? Dulu, begitu terkena teknik itu, Delia langsung kehilangan kesadarannya sepenuhnya, sehingga ia sama sekali tidak mengetahui rentetan kejadian yang terjadi setelahnya. Linley, kenapa kau menangis? Delia merasa benar-benar kebingungan. Mengapa begitu ia terbangun, ada begitu banyak orang berkumpul di kamarnya, termasuk sang patriark. Bahkan Beirut pun ikut ada di sana. Air mata mengalir deras tanpa bisa dibendung, membanjiri wajah Linley. Begitu melihat Delia terbangun, Linley merasa dunianya yang sempat berubah menjadi gelap gulita. Seketika kembali terang benderang dan dipenuhi warna. Delia melihat Delia terbangun, Linley merasa dunianya yang sempat berubah menjadi gelap gulita. Seketika kembali terang benderang dan dipenuhi warna. Linley langsung mendekap Delia, memeluknya dengan sangat erat karena takut akan kehilangan istrinya lagi. Penguasa prefektur, Kau seorang paragon, ucap Gislason terbata-bata. Beirut, Fusro pun ikut terperangah keheranan. Tapi Beirut justru tertawa lebar. Apa yang sedang kalian bicarakan? Apa kalian kira jika bukan seorang paragon, aku tidak akan bisa mengendalikan kekuatan dewa utama?